Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami Tax So. Bersama saya Dua Nusi. Di studio sudah hadir penelpon pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Ada Pak Rudi Rudiawan, juga ada Pak Aditya Mulyadi. Halo, Assalamualaikum. Baik, saya sapa dulu narasumber kita ya kawan pajak. Pak Rudi dan Pak Adit, gimana kabarnya nih hari ini? Sehat dan selalu semangat. Sehat dan selalu semangat. Sehat, semangat. Itu juga kawan pajak kita harapkan juga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Baik. Nah, kita masih membahas ini Pak Adit dan Pak Rudi tentang koperasi ya, masih ada betul. kita masih punya hutang penjelasan, hutang pembahasan kepada kawan pajak ya. Tadi kemarin tuh masih bahas PPh pasal 21 dan sedikit atau pembukaan pengenalan PPh pasal 23. Kita lanjutkan ya, Pak ya. Siap. Baik. PPh 23 apa saja ini sebenarnya yang diatur atau dikenakannya atas apa saja sih Pak sebenarnya? Ya. 23 ini. Jadi kalau kita lihat bahwa PPh pasal 23 ini adalah pajak pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan jasa yang diberikan. Ya. Tentunya selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Kuncinya itu ya. Dan kalau kita lihat di PPh pasal 23 ini itu ada 2 jenis tarif. Yang pertama yaitu 15%. Itu untuk jenis kategori pertama dividen yang diterima oleh badan. Tentunya ini kalau yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Ciptaker ya. Ya, sekarang sudah dikecualikan ya. Dengan Ciptaker sudah tidak. Dulu berarti dikenakan ya. Ya, sekarang sudah tidak. Terus yang kedua bunga. Dan ketiga itu hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Ya. Itu tarifnya 15%. 15% ya. Ada lagi yang jenis tarif kedua yaitu 2%. 2%. Ya, itu yang pertama sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, PPh pasal 4 ayat 2 ya. Selain itu, kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21. Itu tarifnya 2%. Ini bagi yang ber-NPWP. Ber-NPWP. Berarti kalau yang nggak punya NPWP gimana nih Pak? Nanti dipotongnya 100% lebih tinggi. Berarti kalau yang tarif 15% jadi 30%, yang 2% menjadi 4%. Betul. Jadi fungsi NPWP juga ini ya. Iya. Dan nanti apabila transaksional ini tentunya tergantung transaksinya. Kalau nanti ada transaksi, itu pemotongannya dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan di SPT masa pasal 23 atau sekarang udah dibuat unifikasi ya. Betul. Itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, berarti 23 tadi ya. Ada sama juga dengan 21 tadi untuk setornya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk lapornya tanggal 20 paling lambat. Betul. Dan menambahkan sama seperti pasal 21 yang tadi. Jadi apabila kawan pajak atau wajib pajak operasi punya di masa itu ada transaksi pasal 23 maka silakan bisa dilaporkan dan disetorkan. Tapi apabila di bulan-bulannya tidak ada, tidak perlu. Transaksional. Ini tidak perlu lapor PPh pasal, tidak perlu lapor SPT masanya gitu. Sekarang kita lanjut nih Pak Adit. PPh pasal 21, 23, kemudian ada pasal 4 ayat 2. Iya, kalau biasa. Apa saja? Betul. PPh pasal 4 ayat 2 ini biasa kita kenal sebagai PPh final. PPh final. Betul, PPh final yaitu di mana PPh ini dikenakan cukup satu kali dan tidak perlu diperhitungkan lagi di SPT tahunan yang berikutnya, cukup laporkan saja. Jadi langsung gitu kewajibannya seketika itu selesai. PPh final. Betul, dan PPh 4 ayat 2 ini bermacam-macam. Salah satunya adalah PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Iya, jasa konstruksi gitu ya. Ini biasanya yang bangun-bangun
kayak gitu tuh renovasi Ya, ya. jasa konstruksi. Dan tarif PPh final jasa konstruksi ini juga sudah mengalami perubahan sesuai dengan PP 9 tahun 2022 baru ya. Ya berarti ya Pak Berarti ya. ya mengalami perubahan dan turun. Nah, ini kabar gembira. Semuanya hampir mengalami penurunan. Jadi untuk jasa konstruksi ini memang dibagi menjadi beberapa kriteria ya. Jadi ada yang jasa konstruksi atas pelaksanaannya, jasa konstruksi atas konsultansinya, ya, dan ada juga jasa konstruksi yang terintegrasi gitu ya. Jadi kalau terintegrasi itu maksudnya mulai dari pelaksanaan sampai konsultasinya dilaksanakan oleh satu pihak. Nah, itu masing-masing mempunyai tarif yang nanti mungkin bisa ditayangkan dan nanti tarifnya mengalami penurunan. Nah, di sini memang DJP memberikan suatu perbedaan tarif berdasarkan kualifikasinya. Iya, kualifikasi perusahaan yang melakukan jasa konstruksi. Karena ada yang jasa konstruksi yang mempunyai kualifikasi kecil dan juga ada yang mempunyai kualifikasi menengah atau besar. Gitu. Dan ini tarifnya berbeda. Di mana untuk pelaksanaan jasa konstruksi untuk yang kualifikasi kecil itu tarifnya cuma 1,75%, sedangkan untuk kualifikasi menengah dan besar 2,65%. Namun ada kalanya perusahaan tersebut tidak mempunyai jasa kualifikasi. Kita tidak sarankan, namun karena masih saja ada yang tidak mempunyai kualifikasi, maka kita tetap fasilitasi dengan tarifnya yang lebih besar yaitu 4%. Jadi ibaratnya kayak tadi ya, NPWP dengan punya NPWP tarifnya sekian, kalau tidak punya NPWP tinggi. Ya, diharapkan yang belum punya kualifikasi segeralah untuk mendaftar kualifikasi sehingga tarifnya akan memperoleh tarif yang kecil. Betul. Begitupun untuk jasa konsultansi dan maupun jasa terintegrasi nanti bisa dilihat tarifnya. Ya. Kalau kita kan misalkan kita ada pekerjaan jasa konstruksi dengan perusahaan yang punya sertifikat kan ibaratnya kita lebih aman lebih ya, nyaman. gitu. Karena kita sudah ngerasa sudah merasa yakin bahwa sudah menyerahkan kepada ahlinya, sudah bersertifikasi. Ya. Baik Pak. Nah, terkait PPh final pasal 4 ayat 2 ini tadi selain jasa konstruksi apalagi nih Pak? Ya, tadi selain jasa konstruksi itu ada hal lain yaitu sewa dan pengalihan atas tanah dan bangunan. Untuk yang sifatnya sewa dan tanah dan atau bangunan itu tarifnya sebesar 10%. PPh pasal 4 ayat 2-nya. Final juga Pak ya? Final ya. Final. Dan untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu dibagi beberapa kategori. Untuk kategori pengalihan untuk tujuan pemerintah ya itu tarifnya 0%. Ya, PPh 4 ayat 2-nya. Sedangkan untuk rumah sederhana ya atau rusun sederhana itu tarifnya 1%. Ya. Sedangkan untuk yang sifatnya jual beli biasa, rumah-rumah biasa gitu ya. Normal ya. Itu tarifnya 2,5%. Yang umum ya di masyarakat. Dan ini pun sudah mengalami penurunan ya Pak Rudi ya. Ya, tadinya 5% kan? 5%. Ya. Jadi tetap kita semua ini di sini kita menyampaikan bahwa tarif-tarif ini sekarang sudah lebih berpihak kepada masyarakat di mana sudah mengalami penurunan ya Pak Rudi ya. Dan ini nanti kalaupun di store nanti kode pajaknya itu 41128, di storannya KJS-nya 402. Ya. Dan betul sama Mbak, artinya untuk tanggal pelaporannya dan pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya paling lambat, dan untuk pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Ya. Baik Pak Adit, seperti yang kita sering jumpai di masyarakat, koperasi ini yang sering banget itu kan koperasi simpan pinjam. Oh iya, Kosipa ya. Saya pinjam ke koperasi aja deh. Tuh, karena kan kadang bank juga punten rada susah. Jadi lebih banyak yang memilih untuk koperasi saja. Betul. Nah, terkait koperasi simpan pinjam ini. Nah, atas perpajaknya gimana ini Pak kalau untuk koperasi simpan pinjam? Betul, jadi untuk koperasi simpan pinjam itu sama dengan dengan bank gitu juga sama, dia akan dikenakan PPh final gitu ya atas bunga gitu ya, penghasilannya pasti kan dari bunga tuh. Itu nanti dia akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanannya gitu ya. Dan
ada kabar gembira untuk koperasi ini karena ada sedikit berbeda dengan di bank di mana berapapun bunga simpanan itu diberikan kepada nasabah maka akan dikenakan PPh final. Tapi di koperasi berbeda. Di koperasi ada kategorinya. Ada kategorinya di mana bagi bunga simpanan dari 0 sampai 240.000 per bulan itu PPh finalnya PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 0%. 0%. Jadi tidak dikenakan pajak. Nah, nanti bila bunga simpanan sudah di atas 240.000 per bulan, maka nanti bunga simpanannya tarifnya adalah 10%. Gitu. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari koperasi ya. Selain tadi betul seperti Mbak Dwi, tidak semua orang mempunyai akses kredit kepada bank karena memang persyaratannya begitu ketat. Namun koperasi ini lebih fleksibel karena dia dari anggota untuk anggota. Gitu ya. Dari anggota untuk anggota dan lebih aksesnya lebih mudah bagi para pelaku usaha UMKM misalnya atau siapapun yang membutuhkan fasilitas kredit kepada koperasi. Dan pemerintah di sini juga mendorong itu dengan memberikan suatu insentif ya. Ini bisa dibilang suatu insentif bagi koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam di mana apabila ada bunga simpanan yang dibagikan kepada anggotanya yang masih di bawah 240.000 itu tidak dikenakan pajak per bulan ya. Kalau sudah per bulan, kalau sudah di atas 240.000 per bulan, maka silahkan. 240.000 per bulan ini bunganya saja loh. Iya. Bayangkan 240.000 per bulan bunga simpanannya saja. Berapa pokoknya? Nah, gitu kan. Kalau di bank sendiri dapat 240.000 per bulan kan berapa harusnya pokoknya. Jadi ini jangan dikira 240.000 doang. Ini bunganya saja loh, begitu. Bukan pokoknya gitu. Jadi ini didukung oleh pemerintah. Baik Pak Rudi, ya. Terkait koperasi, nih, para anggota kan biasanya di akhir tahun atau saya kurang paham juga ya bagaimana ininya. Intinya mekanisme seperti apa. Yang setahu saya mereka itu sangat mengharapkan ada SHU terkait aspek perpajakannya bagaimana ini Pak? Jadi ini ada angin segar ya semenjak tahun 2020 dikeluarkannya Undang-Undang Ciptaker bagi para pelaku usaha koperasi. Jadi dikecualikan dari objek pajak. Ini sekarang sudah dikecualikan dari objek pajak ya Pak. Wow. Yaitu bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Artinya sejak 2020 SHU itu bukan objek pajak lagi. Gitu ya, para anggota koperasi pasti gitu. Dia kan kalau dulu tetap dikenakan ya. Nah, sekarang karena dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi itu sudah dibebaskan pajaknya. Tidak ada pajak lagi gitu. Benar-benar kabar gembira. Iya, betul. Baik kan pajak kita lihat informasi perpajakan berikut ini. Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Jen, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik kan pajak, kita kembali lagi di acara kami, Tax So. Baik Pak Adit, terkait PPh pasal 4 ayat 2, ternyata banyak nih ya Pak ya. Betul. Masih ada lagi nggak Pak ini? Tentu saja ada. Jadi ini adalah yang paling populer nih biasanya di kalangan kawan pajak semua, yaitu ada PPh pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto tertentu yang biasa kita asosiasikan di UKM ya. Nah, ini termasuk juga untuk badannya koperasi bisa juga memanfaatkan ini. Jadi pemerintah memberikan suatu pilihan kepada wajib pajak badan UKM, dalam hal ini koperasi juga bisa gitu ya, dalam ketika masuk kategori UKM itu dapat memanfaatkan PPh pasal 4 ayat 2 atas peredaran bruto tertentu dengan kemudahan
perhitungan tarifnya, betul Pak Rudi ya, sesuai dengan amanat tadi Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa ada kemudahan tarif yaitu hanya tarifnya single tarif saja, yaitu 0,5% dari omset atau peredaran bruto, gitu ya. Simple ya, Simple. tinggal mengalihkan tarifnya tadi omsetnya, 0,5%, peredaran brutonya ya. kaitkan 0,5%, langsung adalah PPh finalnya. Begitu dan ini sudah mengalami penurunan di mana dulu di PP 46 itu tarifnya adalah 1%. Tapi karena adanya usulan dari para pelaku usaha, maka pemerintah menurunkan lagi tarifnya menjadi hanya 0,5% saja. Dan ini sifatnya final gitu ya, tidak perlu lagi diperhitungkan di akhir tahun, cukup dilaporkan saja. Dan itu pun berlaku untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Namun karena PP 23 ini sifatnya hanya membantu gitu ya, memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang baru, istilahnya baru merintis usaha gitu, maka ada batas waktunya. Berapa lama ini? Ya, untuk orang pribadi itu batas waktunya adalah 7 tahun sejak terdaftar, atau kalau misalnya terdaftarnya sebelum tahun 2018 atau sebelum PP 23 ini berlaku, maka 7 tahun sejak 2018 begitu. Nah, untuk wajib pajak badan berupa PT itu berlakunya 3 tahun sejak terdaftar, atau kalau terdaftarnya sudah sebelum tahun pajak 2018 maka 3 tahun sejak tahun 2018. Oleh karena itu sekarang sudah tidak ada nih harusnya ya yang memanfaatkan fasilitas ini. Dan untuk CV yayasan maupun koperasi itu adalah 4 tahun. 4 tahun. Sejak terdaftar, atau kalau misalnya terdaftarnya sebelum tahun 2018 maka tahun kemarin adalah tahun terakhir. Tahun ini sudah tidak ada yang menggunakan. Terdaftarnya sebelum tahun 2018 ya. Kalau baru berdiri ya sejak berdiri 4 tahunnya. Gitu. Dikenakan atas apa? Dikenakannya atas semua penghasilan ya. Penghasilan yang bagi wajib pajak yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, dan kalau punya beberapa cabang usaha maka itu harus digabungkan. Begitu. Misalkan koperasi, ini contoh kita ambil karena kita bahasnya koperasi. Koperasinya punya toko di Amanah, di mana di pasar, kemudian ada toko lagi di Jalan Anu, ada toko lagi di Jalan Anu gitu. Itu digabungkan. Nah, kalau misalnya sudah masih di bawah 4,8 miliar, silakan bisa memilih PPh pasal 4 ayat 2 yang 0,5% ini. Langsung kalikan brutonya, dijumlahkan. Begitu. Bayarnya kapan ini? Nah, ini agak sedikit berbeda. Jadi untuk pembayarannya ini masih sama, berbeda, maksud saya bukan masih sama, akan berbeda dengan PPh pasal 4 ayat 2 yang lain, yaitu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. 15 bulan berikutnya. Betul, maksimal tanggal 15 bulan berikutnya, dan lapornya itu maksimal tanggal 20, masih sama ini ya. Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Ini jangan sampai ketinggalan. Nah, seperti itu ya. Dan ada keunikan lain nih, Mbak Dewi ya. Jadi untuk PPh pasal 4 ayat 2 atas PP 23 tahun 2018 ini, ketika wajib pajak itu sudah membayar, maka dianggap sebagai pelaporan. Jadi ketika bayar dianggap sebagai pelaporan. Betul. Laporan bulanannya ya, betul, Pak ya. Betul, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi lapor SPT masa. Nah, begitu ya. Nah, tadi kan saya bilang bisa memilih. Ya, betul. Bisa memilih. Dan wajib pajak pun bisa memilih apabila tidak ingin menggunakan tarif yang ini, PPh final ini, 0,5% tadi ya, Pak, 0,5%, atau misalnya omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, maka wajib pajak dapat memilih melaksanakan kewajiban PPh pasal 25 atau 29. Nah, ini adalah tarif yang normal gitu ya, normal bagi wajib pajak badan. Begitu. Di mana PPh pasal 25 29 ini dalam hal koperasi itu tarifnya adalah 22% sesuai dengan Undang-Undang HPP. 22%. Iya. Dibanding dengan 0,5%. Tapi jangan lupa 22% ini berasal dari penghasilan neto. Penghasilan yang sudah diperhitungkan biaya-biayanya. Tapi wajib pajak agar dapat memanfaatkan fasilitas ini maka harus mempunyai suatu pembukuan yang bisa diandalkan, di mana pengurang-pengurangnya itu bisa didefinisikan begitu ya, biaya-biayanya bisa dipertanggungjawabkan, maka silakan bisa menggunakan tarif PPh badan yang 2529 ini sebesar 22% dari penghasilan neto. Kalau tadi kan 0,5% dari bruto ya. Nah, ini 22% dari penghasilan neto. Tapi jangan khawatir, ada juga fasilitas pasal 31 huruf E.
Itu. Nah, 31 huruf ini adalah bagi perusahaan dalam negeri, PT, CV, koperasi gitu ya, itu sampai dengan peredaran usahanya 4,8 miliar, itu dapat keringanan tarif sebesar pengurangan sebesar 50%. Jadi bila tarifnya tadi 22%, 22%, maka tarifnya hanya menjadi 11% saja. 50%-nya ya. Iya, jadi tarifnya cuma 11% saja. Kita selesai berarti yang PPH ya Pak Ya, ya. betul. Sekarang beralih kan disebutkan Pak Rudi bahwa ada PPH, ada PPN. Terkait PPN-nya untuk koperasi ini seperti apa? Ya, jadi memang ada satu jenis pajak lagi yang perlu kita bahas di bab penghitungan ya. Itu tentang PPN. Tentunya PPN ini sifatnya lebih khusus Ya. bagi koperasi yang memang sudah digunakan sebagai PKP. Jadi untuk detailnya mungkin kita akan bahas di Yang podcast berikutnya ya. ya. Oke. Sekaligus tentang tata cara pembayaran dan pelaporan ya. Oke. Laporan. Baik. Baik kan pajak tak terasa. Sudah sampai di penghujung acara. Dan nggak ada closing statement Pak Rudi atau Pak Adit. Tapi nantikan saja, tadi sudah kita bahas bahwa ada kewajiban PPH yang nantinya ada kewajiban PPN begitu ya, dan juga sekaligus adalah pembayaran dan pelaporan. Gitu ya. Nah, jadi ini merupakan satu rangkaian kewajiban dari wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, dalam hal ini adalah koperasi. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak semua dalam acara kami. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube Kanwil DJP Jabar 1. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami. Thanks. So. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.